Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum abna'i wa tullab qismu ta'lim lughah al-arabiyyah bi Jami'ah Juanda Bogor wa qismu ta'lim lughah al-arabiyyah bi Jami'ah al-Islamiyah Muhammadiyah Bima. Al-yawm nakhtu ila al-mawdu' aw al-maddah at-taliyah ba'da intahayna min al-maddah an ta'rif an haqa'iq اللغة العربية للحج والعمرة وأيضا اليوم سنبحث حول عن الأحكام حول الأركان الواجبات أو الشروط والسنة في أداء الحج والعمرة. Jadi hari ini kita akan membahas setelah dari pertemuan kemarin tentang pengertian dan hakikat dari bahasa Arab haji dan umrah itu sendiri, maka selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukumnya. Apa sih hukum ibadah haji? Apa sih hukum dari rukun itu? Apa sih hukum dari sunnah dan apakah itu haji? Baik, saya pertama akan menjelaskan tentang rukun. Apa sih itu rukun? Rukun adalah ibadah yang dilaksanakan dan tidak dapat diganti. Jika ditinggalkan salah satu rukun dari ibadah haji maupun umroh itu, maka haji dan umrohnya tidak sah. Makanya sangat penting sekali untuk memperhatikan sebuah rukun dalam ibadah haji maupun umroh. Setelah rukun, ada yang bawahnya sedikit, yaitu adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib yang harus dilaksanakan. Ketika kita tidak bisa dilaksanakannya, insya Allah ibadah haji dan umrohnya tetap sah. Tapi kita membayar kafarat ataupun dendam. Kafarat ataupun dam. Jadi kita membayar tentang dam. Misalkan ketika kita lupa, atau misalkan ketika laki-laki pakai pakaian dalam saat berihram, atau misalkan saat berihram suami istri melakukan hubungan suami istri dan sebagainya macamnya, itu kita wajib membayar dam itu sendiri. Dan kemudian itu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah yang disarankan untuk dikerjakan, bila ditinggalkan tidak dikenakan sanksi. Jadi sunnah itu lebih rendah lagi dari rukun, wajib, dan sunnah. Sunnah hanya baik untuk dilaksanakan, bagus. Tapi ketika tidak dilaksanakan, tidak akan mendapatkan pahala. Kecuali ada sunnah yang kategorinya nazar. Nazar itu, saya pengen ini nih, pengen itu tuh, pengen benar-benar seakan-akan kayak mewajibkan suatu nazar itu. Nah, maka jika ada sunnah yang dinazarkan, maka wajib membayar dam itu sendiri. Maka arti dari rukun, wajib, dan sunnah itu sendiri, rukun itu memiliki kedudukan yang paling tinggi, kemudian ada pertengahannya itu wajib, dan terakhir adalah sunnah. Lantas pertanyaan selanjutnya, apa sih rukun umrah itu sendiri? Rukun umrah itu adalah, yang pertama adalah ihram dan niat. Nah, biasanya kita melaksanakan ihram, memakai pakaian kain ihram dari, misalkan kalau dari Indonesia, dari Yamlam itu di mikotnya, kemudian turun di Bandara Jeddah. Nah, itu kita bisa pakai kain ihram, habis itu langsung niat. Niatnya bagaimana? Labbaika Allahumma hajjan atau labbaika Allahumma umratan. Itu yang paling sederhana. Kedua, yaitu tawaf umrah. Apa itu tawaf umrah? Tawaf umrah adalah melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Nanti kalau di Masjidil Haram itu ada yang namanya lampu pilar hijau, maka kita mengucap Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Membaca Bismillahi Allahu Akbar itu 3 kali di depan Hajar Aswad. Ketika dalam Hajar Aswad itu kita mengeliling dari Hajar Aswad, nanti ketemu Multazam, itu adalah doa yang mustajab. Dari Multazam terus nanti ketemu Hijr Ismail, dan juga sampai ketemu Rukun Yamani, dan juga yang terakhir ketemu Hajar Aswad lagi, itu 1 putaran. Maka itu terus diputaran. Dari Hajar Aswad berputar lagi sampai Hajar Aswad kembali, Rukun Yamani, Hajar Aswad 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, itu disebut tawaf umroh selama 7 kali. Setelah tawaf umroh biasanya jamaah kadang ada yang disebut dengan sunnahnya, sholat sunat tawaf. Nah, ini salah satu mustajab juga, sholat sunat tawaf di antara Hijr Ismail. Di antara Multazam dan Hajar Aswad itu adalah Multazam.
tempat yang mustajab juga. Kita sholat sunnah 2 rakaat, biasanya para jamaah haji itu minum dulu. Nah, habis minum air zam-zam, habis itu kita berangkat menuju untuk rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Itu adalah sa'i. Nah, makanya rukun yang ketiga sa'i itu adalah perjalanan antara Safa ke Marwah. Safa ke Marwah dimulai, ada bacanya inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait sa'i at-tamara fala junha 'alaikum ayyat tawafa bima wa man tatawwa khairan fa innallaha wasyakirun alim. Habis itu ada lampu pilar hijau. Lampu pilar hijau baru kita baca rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam anta ma la na'lam wa antallahu azul akram. Nanti kita akan detailnya ketika akan bertemu secara sinkronus. Nah, itu setelah lampu pilar hijau baru kita menuju menuju Safa Marwah. Nah, sampai Marwah itu disebut dengan satu putaran. Dari Safa Marwah sama jalan lagi, ketemu pilar hijau, ketemu Safa, baru 2 putaran. Terus begitu, Marwah 3 putaran, Safa 4 putaran, terus sampai juga ke 7. Nah, ketika di 7 maka berhentilah di Marwah. Nah, di Marwah itu ada yang namanya tempat untuk tahallul. Nah, dalam tahallul itu kita melaksanakan rukun yang keempat. Oleh karena itu, selesailah rangkaian ibadah rukun umroh yang harus kita lakukan. Yang pertama ihram niat, kedua tawaf umroh, ketiga sa'i, dan keempat adalah tahallul dan dilaksanakan dengan tertib. Pahim tuh? Setelah rukun umroh yaitu ada kewajiban dan syarat untuk mengerjakan umroh. Kewajiban dan syarat mengerjakan umroh ada Islam, ada balik, ada akil, ada merdeka atau budak, dan istitoah. Jadi tentunya yang pertama Islam, kita insya Allah semuanya Islam yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Yang kedua sudah dewasa, sudah balik. Yang ketiga adalah akal, kita berakal sehat, insya Allah waras semuanya. Keempat merdeka, kita bukan budak, kita bukan yang tidak punya pendirian, dan istitoah. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah pahala ibadah umroh atas diri seseorang, tapi umrohnya tidak sah. Tapi umrohnya tetap sah, maaf. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk melaksanakan ibadah umroh juga kita harus mempertimbangkan kewajiban dan syarat-syaratnya. Selanjutnya itu wajibnya umroh juga. Nah, yang ini baru ihram dari miqat. Yang tadi setelah sampaikan, ihram biasanya kalau dari Madinah, kalau dari Indonesia mau langsung umroh itu kita mikotnya di Yamlamlam, atau misalkan disepakati karena repot, ada ransia, ada anak kecil, bisa di Bandara Jeddah. Nah, di Bandara Jeddah juga sebetulnya itu bukan mikot, tapi karena ada kajian dan fatwa-fatwa dari Kementerian Agama, maka diperkenankan Bandara Jeddah itu adalah tempat mikotnya orang Indonesia yang akan berangkat menuju ke Mekah Al-Mukarramah atau Masjidil Haram. Dan dari Madinah itu biasanya dari Masjid Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Oke, selanjutnya wajib umroh yang selanjutnya tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan sewaktu berihram. Nah, ketika sewaktu berihram itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti larangan-larangan seperti dalam berihram kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh wala fusuqa wala jidala, tidak boleh berdebat, tidak boleh dengki, dan lain hal sebagainya. Yang berpikiran buruk pun juga tidak boleh, gitu kan, agar hatinya khalis, tulus, ikhlas. Dan yang selanjutnya, bila salah satu dilanggar, ibadah umrohnya sah tetapi harus dibayar dam, kayak gitu. Kemudian rukun haji, tadi kita sudah rukun umroh, sekarang rukun haji. Apa sih rukun haji itu? Rukun haji adalah niat ihram. Yang pertama sama, rukun haji sama, niat ihram, tawaf ifadah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Jadi sama. Rukun haji itu niat ihram. Ini yang paling penting. Yang paling penting untuk melaksanakan ibadah haji. Niat ihram, tawaf ifadah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Nah, makanya bahkan kalau misalkan ada yang benar-benar sakit, ada yang benar-benar di ambulan, ada yang benar-benar di rumah sakit, karena Islam ini ada memudahkan, tidak mempersulit. Bagi yang lumpuh saja tapi dia masih berakal sehat, si orang lumpuh ataupun orang yang lagi di
rumah sakit itu dibawa oleh ambulan untuk wukuf. Jadi wukufnya itu bukan di padang pasir, tapi di ambulan di sekitar Masjidil Haram. Insya Allah hajinya sah. Karena mengapa? Karena al-hajju wal arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi walaupun di dalam ambulan, tapi itu adalah musiman setahun sekali. Yang penting adalah dalam haji adalah wukuf di Arafah. Yang kedua adalah tawaf ifadah. Selanjutnya adalah sa'i seperti biasa yang tadi disampaikan. Tawaf dan sa'i yang terakhir wukuf di Arafah itu. Kemudian syarat wajibnya haji. Syarat wajibnya haji yang pertama adalah Islam. Kemudian berakal, kemudian balik, kemudian merdeka, dan juga mampu. Hampir tidak berjauh beda dengan syarat wajibnya umroh dan syarat wajibnya umroh dan sama ini juga ada kelanjutannya. Ada ihram dari miqat, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah 10 Dzulhijjah, bermalam pada hari tasyrik, melempar jumroh, tahallul dan tawaf. Nah, ini juga salah satu wajibnya. Teman-teman, salah satu wajibnya haji ihram dari miqat yang tadi saya jelaskan, kemudian wukuf di Arafah juga, kemudian bermalam di Arafah. Bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu di tanah, kita bermalam di atasnya tidak ada tenda langsung dengan langit. Kemudian bermalam juga di Mina, biasanya perjalanan di Mina di hari tasyrik. Kemudian lempar jumroh al-ula wusta aqobah dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir tahallul dan tawaf wada. Jadi sebelum meninggalkan tahallul kita potong rambut, sunahnya memang botak pelontos. Sunahnya botak pelontos dan tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Tapi tawaf ini dilakukan ketika bagi para jamaah yang akan bagi para jamaah yang akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah ataupun kota Mekah menuju Indonesia. Kita harus tawaf wada berpamitan kepada yang memiliki Masjidil Haram. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah wajib umroh ataupun haji. Sunnah-sunnah pun apapun. Sunnah-sunnah itu apa saja? Baik tilawah, baik iktikaf, dan juga zikir, dan juga berdoa, dan juga sholat di Hijr Ismail, mencium Hajar Aswad, dan juga ibadah riyadhah dan lain-lain. Dan bersedekah segala macam. Dan biasanya para jamaah Indonesia itu ada amalan ibadah sunnah yang tidak bisa dilakukan. Yaitu apa? Tawaf. Jadi tawaf di Indonesia nggak ada. Tawaf di Jakarta nggak ada. Tawaf di luar negeri nggak ada. Kecuali tawaf di Makkatul Mukarramah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan dalam pembahasan rukun haji rukun wajib dan sunnah, maknanya itu sendiri, dan juga baik rukun, wajib, sunnah baik dalam ibadah haji maupun umrah. Terima kasih. Waalaikumsalam syukri wa faikul ikhtiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.